Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam mata kuliah leadership, dan kita kali ini akan membahas tentang budaya organisasi. Oke, budaya organisasi. Ketika kita berbicara sudah masuk ke budaya, kalau leadership itu berarti pada sikap, pikiran, dan perbuatan. Nah, kalau budaya ini Anda sudah mulai naik kelas nih, gitu. So, it's not only talking about you, how to be a leader gitu ya, tapi kamu harus memahami orang-orang sekitar gitu ya. If we talk about culture, so we talk about human. Nah, if we talk about human, so we talk about interactions. If we talk about interaction, so we have to know how do they communicate. Sorry, bagaimana mereka berkomunikasi gitu ya. Kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Mengapa budaya organisasi menjadi penting? Karena ia membantu manusia dalam usaha berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomongin budaya gitu ya, tadi kita nggak ngomongin diri sendiri, kita ngomongin if we talk about culture, so we talk about, kita berbicara tentang saya, tentang kamu, dan tentang mereka. Sekali lagi, kita berbicara tentang saya, diri pribadi gitu ya, kemudian diri orang lain, dan diri orang sekitar gitu ya. Nah, inilah ketika kita berbicara budaya, so pengetahuan dan pengalaman kita amat sangat digodok di sini ya. Karena kita akan ngomongin human, kemudian human interactions, and how do they talk, how do they communicate, gitu ya. Jadi ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Nah, sekali lagi, kalau kita tahu atau paham bagaimana mereka berkomunikasi, kita akan bisa menyesuaikan diri. Itu kata kuncinya gitu ya. Nah, jika tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut dengan culture shock. Kita pahami karakter budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil resiko, ada perhatian pada hal-hal rinci, ada orientasi hasil, ada orientasi kepada orang, ada orientasi kepada tim, ada agresivitas, ada stabilitas. Oke. Inovasi, sekali lagi, inovasi itu ide ya. Jadi gini, bedakan orang yang memiliki inovasi adalah orang yang memiliki ide. Sekali lagi, orang yang memiliki ide itu mahal gitu ya, karena dihasilkan adalah merupakan ekstraksi dari pengalaman dan pengetahuan. Sekali lagi, ide itu ekstraksi dari pengalaman dan pengetahuan. Nah, jadi ide itu di dalamnya adalah gagasan seseorang di mana dia sudah melampaui kegiatan atau berpengalaman lebih jauh yang mampu diutarakan gitu ya, yang mampu diutarakan kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaru gitu. Nah, makanya ide itu menjadi mahal gitu ya. Jadi seorang yang menyampaikan ide itu makanya mahal sekali.
Nah, kedua, take risk, mampu mengambil resiko. Sekali lagi, ini adalah kemampuan untuk konsistensi. Jadi ketika dia menyampaikan ide, kemudian dia take risk dalam ide tersebut. Nah, ini bedakan orang yang menyampaikan angan-angan dengan menyampaikan ide. Itu berbeda. Gitu ya. Angan-angan itu based on harapan yang tidak mampu dia gapai gitu ya. Kemudian kalau ide adalah sesuatu yang memang dia pengen wujudkan gitu ya. Berikutnya ada memperhatikan pada hal-hal rinci gitu ya. Jadi karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis dan perhatian pada hal-hal kecil. Berikutnya berorientasi pada hasil, fokus bagaimana manajemen fokus lebih kepada hasil, karena bagaimanapun yang mempengaruhi adalah hasil gitu ya, bukan teknik dan proses. Tetapi jangan lupa gitu ya, teknik dan prosesnya itu adalah bagaimana membentuk proses di dalamnya itu supaya baik, kemudian hasilnya pasti baik. Itu PR gitu ya. Berorientasi pada hasil ya, tapi prosesnya harus dipikirkan gitu ya supaya menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi penting. Berikutnya orientasi pada orang, bagaimana mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Berikutnya pengorganisasian pada tim gitu ya, ketimbang pada individu-individu. Berikutnya bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Jadi kalau misalnya di satu divisi santai-santai saja, nah itu bisa Anda lihat berarti ada masalah di dalam manajemen pengorganisasiannya atau budaya organisasinya. Dan yang terakhir ada stabilitas gitu ya. Bagaimana mempertahankan status quo dalam pertandingannya dengan pertumbuhan. Oke, lanjut. Sumber utama dari kultur organisasi adalah budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. Jadi bagaimana kultur organisasi itu terpengaruh dari medan yang ada di sekelilingnya. Artinya budaya masyarakat itu sendiri di situ. Kemudian yang masuk ke dalam organisasi itu bukan hanya terdapat dari budaya masyarakat sekitar, tapi bisa jadi dari masyarakat yang jauh, dari masyarakat yang lain, suku lain dan segala macamnya. Kemudian kita bangun itu gitu ya. Makanya budaya nasional ini menjadi salah satu rujukan dalam budaya organisasi. Berikutnya, nah ini kepada kepemimpinan, dari visi, gaya manajerialnya dan kepribadiannya ini menjadi penting dari seorang pemimpin ya. Yang ketiga adalah nature of business environment. Ekosistem dalam bisnis itu sendiri, atau memang aslinya seperti itu. Misalnya kalau jualan bakso gitu ya, itu dari level bawah, tengah, atas. Tapi kalau kamu jualan apa sih namanya, jualan spaghetti, itu kemungkinan menengah ke atas levelnya. Berarti bagaimana sajiannya, bagaimana ininya, nature-nya menjadi berbeda. Kemudian marketnya juga, bagaimana memasarinnya. Nggak mungkin kamu tawarin ke pedagang yang di bawah UMR kerjanya gitu ya. Pasti kamu akan tawarkan yang di atas karena harganya juga berbeda gitu ya. Keempat ada struktur organisasi. Jadi kalau secara struktur sudah diketahui apa kerjaan atasan, apa kerjanya bawahan, kerjanya manajer, kerja asisten manajer, sudah dapat jelas gambarannya. Kemudian bagaimana di dalam struktur itu melakukan hal-hal demokratis, birokratis, ataukah hal-hal yang konservatif malah gitu. Yang terakhir adalah pelanggan. Perilaku pelanggan juga berpengaruh terhadap, itu bukan terakhir, yang kelima, dan yang terakhir adalah warisan organisasi tercermin dalam nilai ataupun artefak. Itu sumber utama kultur organisasi. Lalu apa pengaruh kultur? Yang pertama, sebagai penentu batas, jadi menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
memuat rasa identitas, memfasilitasi lahirnya komitmen, meningkatkan stabilitas sistem sosial, kemudian sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense making. Nah, berikutnya, apakah budaya organisasi bisa menjadi beban? Bisa. Ada 3 poin. Oke. Yang pertama, menghambat untuk berubah. Jadi setiap tahun itu, kalau sekarang udah muncul internet, berarti perubahan sosial juga cepat gitu ya. Kemudian peradaban manusia juga berubah gitu ya. Semakin berubah, sehingga budaya di dalam organisasi haruslah merujuk kepada tadi budaya masyarakat dan budaya nasional itu, bagaimana secara itu berubah. Makanya kita harus bertransformasi juga, berubah juga gitu. Berikutnya, hambatan bagi keberagaman gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan kultur, perbedaan agama dan segala macamnya. Nah, ini budaya di sini menghambat gitu ya. Berikutnya, hambatan bagi akuisisi dan merger. Keputusan akuisisi dan merger tidak sejalan atau hanya mempertimbangkan keuntungan finansial saja. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya saya kasih gambaran, misalnya pada saat dulu Trans 7 itu namanya TV7 ya, TV7, yaitu diambil oleh Trans TV gitu ya, di merger gitu ya oleh Trans TV, kemudian sekarang berubah nama menjadi Trans 7. Nah, ini harus ada penyesuaian budaya terlebih dahulu. Bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Trans TV7 itu dirombak atau diperbaiki sedikit atau diperbaiki secara total sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Trans TV. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membangun komitmen gitu ya. Membangun komitmen bersama. Berikutnya, proses penciptaan kultur. Pertama, merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran. Yang kedua, melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir. Yang ketiga, bertindak sebagai model peran. Perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan menginternalisasi keyakinan. Berikutnya ada upaya penciptaan kultur etis. Pertama, jadilah model peran yang visible. Dua, mengomunikasikan harapan-harapan secara etis. Yang ketiga, memberikan pelatihan etis. Yang keempat, melakukan mekanisme perlindungan. Ya. Nah, ini menciptakan kultur pelanggan. Silakan dilihat. Selanjutnya, tindakan manajerial. Tindakan manajerial ini juga bisa disebut SOP. Nah, SOP itu hadir karena pembentukan kultur terlebih dahulu. Ada seleksi, ada pelatihan dan sosialisasi, ada desain struktur. Berikutnya ada pemberdayaan, ada kepemimpinan, ada evaluasi kinerja, dan ada sistem imbalan. Nah, ini bagaimana kultur organisasi terbangun. Ini sama dengan apa yang disebut dengan teori sistem ya, gitu ya. Jadi ada inputnya adalah filsafat. Filsafat itu agak ribet nih bahasanya nih. Jadi adalah dasar pikiran yang ada di dalam sebuah organisasi, yang dimana dasar pikiran itu adalah pikiran si pemilik ya atau pendirinya gitu ya. Berikutnya masuk ke dalam kriteria seleksi, ada sosialisasi dan manajemen puncak, kemudian akhirlah budaya organisasi gitu ya. Nah, ini kulturasi berdasar dari filosofi pendirinya. Tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku. Organisasi harus membantu karyawan untuk beradaptasi. Kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah.
ritual, simbol-simbol, material, dan bahasa. Nah, ini dia. Ada faktor-faktor objektif, ada inovasi, pengambilan risiko, perhatian pada detail. Ini dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Jadi ketika kita ngomongin budaya organisasi, kita akan memikirkan beberapa poin ini, gitu ya. Ada inovasi dan pengambilan risiko, dan perhatian pada detail, dan segala macamnya yang tadi kita bahas. Kemudian kita bisa mengukur bagaimana itu rendah atau tinggi, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kinerja dan kepuasan. Ini tadi yang saya jelaskan, karyawan membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif. Ya, tadi tingkat toleransi terhadap resiko, penekanan pada tim dan dukungan orang. Persepsi ini pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi. Persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuat kulturnya. Baik, saja terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.